Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, di Modal Nekat Channel. Oke, sesuai janji gue di video gue sebelumnya, gua akan sharing kalau akuarium gue ini ada updatean. Dan seperti yang terlihat sekarang ya, ini akuarium ini udah gua update. Masih menggunakan power head yang lama, ukuran 2000 liter per jam. Tapi di sini gue pakai double filter dan juga tetap dibagi ke mushroom. Lalu apa aja yang gue update selain itu, langsung aja akan gue rinciin satu persatu ya di sini. Nah, ini untuk di bagian power headnya ya, terutama bagian corongnya ini. Nah, ini udah gue ganti, yang tadinya pakai corong bawaan, sekarang pakai pipa PVC ukuran 1 inch. Terus itu di belakangnya ada kalkes yang gue bikin dari bekas botol minuman, botol plastik ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke sini, ke bagian pipa-pipanya. Yang sebelumnya gue pakai pipa bening, pipa akuarium. Nah, ini kebenaran untuk kepala power headnya ini, bagian output airnya itu dia masuk ukuran pipa setengah in. Masuk plug banget, jadi itu pakai pipa setengah in, terus disambung dengan L nya. Baru berikutnya ini T nya yang membagi cabang antara ke mushroom dan juga ke sini ke atas. Ini gue kasih L lagi, terus sambungan T lagi, ini cabang ke filter. Ini filter sebelah kanan dan juga ini yang kiri ya. Nah, jadi ini gue menggunakan 2 box filter yang ukurannya ini jumbo ya. Jadi bukan box filter ukuran yang biasa ya. Ini ukurannya lebih gede. Nah, kita bahas dulu filternya satu-satu. Pertama yang ini dulu. Nah, ini gue jadikan sebagai filter utama. Kenapa maksudnya filter utama di sini? Karena ini seperti yang terlihat nih, kotoran udah banyak banget ini. Nah, 80 atau 90% kotoran ikan akan masuk ke sini ya. Selebihnya itu akan masuk ke filter yang satu lagi dan juga ke bagian head mushroom, tapi nanti itu akan berbahasa belakangan. Sekarang yang ini dulu. Nah, ini di sini isinya ini hanya filter mekanik dan juga di bawahnya seramik ring, terus ini batu apung. Tapi ini lebih utamanya sih ke mekaniknya ya, lebih banyaknya. Terus ini gue masih tetap pakai keran air, cuman keran air di sini gue buka semua, gue losin, jadi nggak kayak video sebelumnya harus diatur-atur dari sini. Ini dibuka semua karena di sini ini sebagai filter utama dan juga gue butuh arusnya yang outputnya itu ya, keluaran air di situ tuh yang masuk ke sini. Gue butuh arus yang cukup gede dari sini, gunanya untuk gue jadikan sebagai air flow atau arus air ya, yang jatuh ke bawah sini. Dia akan membersihkan kotoran yang ada di dasar, supaya kotoran yang ada di dasar ini kedorong ke sini nih, ke pompa gitu ya, dari arus keluaran air keluaran dari filter ini. Nah, lalu ini keran ini kenapa tetap harus pakai keran, tapi ini dibuka semua kerannya gitu? Kenapa nggak los aja semua langsung dari sini gitu? Nah, kalau misalkan dilosin, keluaran dari ukuran setengah in ini kan terlalu gede gitu ya, terlalu gede, jadi nanti ke sini tuh nggak stabil. Jadi tetap harus pakai ini, pakai keran, karena di bagian keran ini kan untuk bagian buka tutup ininya nih dia agak mengecil ya, agak mengecil. Jadi keluar ke sini ya, gunanya sebagai convert juga sih dari keluaran setengah in ini ngelewatin sini, karena dia agak kecil di bagian sini, keluarnya jadi nggak terlalu deras gitu. Jadi cukup lah, jadi pas gitu. Jadi yang filter ini itu fungsinya sebagai filter utamanya. Nah, sekarang filter keduanya yang ini buka. Nah, ini di sini gua isi dengan media khusus filter biologisnya. Di sini ada biobal, ini bioring, sama ada beberapa karang jahe tuh. Karena ini sebenarnya bioringnya sih kurang ya, harusnya ditambah lagi, cuman gue belum sempet beli ya. Nanti ya next lah kalau lagi ke toko ikan gue tambahin lagi bioringnya.
Sama di sini batu apung, ini full batu apung. Nah di sini ini nih sama pakai keran air juga, tapi ini gue buka sedikit, gue hanya buka paling ini seperempatnya lah, karena di sini ini gue nggak butuh arus yang deras. Ini yang penting dia bisa kerendam. Aliran ke sini gue bikin alirannya tenang, supaya apa, kalau memang ada kotoran yang masuk ke sini dia nggak ke bawah lagi ngalir ke sini, nggak balik lagi ke dalam akuarium gitu. Kalau ke bawah lagi balik lagi nanti larut di akuarium, malah jadi bikin air cepet butek gitu, dan pertumbuhan bakterinya juga nantinya nggak maksimal gitu. Tapi kalau misalkan dibikin arusnya tenang begini, kalaupun ada kotoran yang masuk ke sini dia akan kesangkut di sini dan lama kelamaan akan menjadi bakteri pengurai di rumah bakteri biologisnya ini. Jadi ini arusnya kecil banget, tenang banget ini harusnya, tapi tetap kerendam. Ya, untuk media filternya kayak gitu. Nah sekarang untuk mushroomnya, untuk di bagian head mushroom ini enaknya mungkin sekalian gua bongkar aja kali ya, gua buka dulu, gua matiin dulu. Nah jadi untuk bagian head mushroomnya sendiri ini gue masih tetap pakai yang lama ya, yang sebelum, yang di video sebelumnya yang pabrikan. Sementaranya kan kayak gini nih bagian atasnya nih, bagian tengahnya ini gua copot ya, ini nggak dipakai lagi. Terus ininya headnya ini sedikit gua akal-akalin, gua modifikasi lagi. Di bagian bibir mushroomnya ini gua buat lebih lebar. Ini pakai pot untuk tanaman hidroponik kayak gini nih ya. Sebelumnya sih gue coba bikin pakai ini nih, ini bekas fiberglass yang dipakai untuk nutup pagar ya, atau atap kanopi gitu. Nah ini udah gue bikin, bolongannya udah pas nih, tapi ini segini masih kegedean, ternyata masih kelebaran. Tadinya mau diperkecil lagi ini tuh, cuman karena bokap suka ngoprek-ngoprek tanaman hidroponik, gue kepikiran ada pot ini nih lebihan, dia nganggur. Akhirnya gue minta, gue coba gue potong dan dimasukin ke sini, plak banget, masuk banget ini diameternya, pas banget. Nah jadi barangkali kalian mau juga ngakal-ngakalin apa head mushroom kayak gini, bibirnya dilebarin kayak gini, kalau kesulitan nyari pot hidroponik kayak gini ya bisa pakai juga ini ya, apa fiberglass, atau mungkin tatakan gelas yang plastik gitu ya, apa piring gitu, piring tatakan gelas bisa juga mungkin ya kalau ada yang bekas-bekas gitu. Terus bagian ini juga gue pakai pipa setengah in ya, langsung masuk ke bagian kakinya ini untuk menyesuaikan ke sini L-nya. Nah sekarang ini karena sekalian udah dicopot, gue mau ngecek bagian ini nih, bagian busanya ini di dalamnya. Jadi ini yang atas ini kawat nyamuk baja untuk penahan busanya supaya nggak keluar ke dorong sama air. Di bawah ini nih ada busa warna hitam ya. Oke ntar gue buka dulu ya. Jadi cara buka juga gampang, tinggal dicongkel pakai gunting atau apapun itu yang lancip. Nah ini, nah kayak gini. Ini kotoran udah banyak banget. Karena memang ini gue dari pertama ngeset dibikin kayak gini, ini mungkin baru dicuci pernah sekali sih ya. Ini udah hampir 2 mingguan gitu. Jadi seperti yang kalian lihat tadi, walaupun kotorannya udah segini, tapi mushroomnya itu keluarannya masih stabil ya. Ini karena udah sekalian dibuka ya, sekalian gue cuci aja dulu ya. Oke gue akan cuci dulu, akan bersihin dulu ya. Ya ini udah bersih ya, udah gue cuci. Sekarang tinggal pasang sini. Lalu pasang nih penahannya.
tinggal langsung pasang sini. Nah, atur dulu biar stabil. Nah, kalau udah stabil gini tinggal ditiup. Udah jadi. Ini udah lebih stabil daripada yang sebelumnya ya. Karena ini juga gua kemarin sampai berapa hari itu, 4 hari 5 hari lah masih bagus gitu ya. Kecuali kalau memang ini udah kotor banget, udah mampet banget, baru dia mushroomnya mulai kuncup gitu. Kalau misalkan dia di sini bersih ya ini nggak akan berubah gitu, kecuali kena sentuhan begini tuh. Ini aja segini tuh, paling kalau disentuh di sini tuh baru dia kuncup begini, tinggal ditiup lagi. Nah, jadi satu lagi ya tambahannya yang belum gue perjelas tadi untuk disambungan teh itu. Kalau yang sebelumnya kan gua di pipa yang bening itu pakai kawat nyamuk ya, disumpal gitu. Nah, kalau di sini karena di sini udah ada sumpelan juga saringan, jadi itu nggak pakai lagi sumpelan penyumbat lagi ya, jadi langsung los gitu aja si pipa tehnya itu. Karena memang itu juga kemarin jadi satu kelemahan ya, yang disumpal itu di tehnya itu pakai kawat nyamuk. Kalau udah mampet agak repot ngebersihinnya gitu, jadi harus ngebongkar dan harus nyelup-nyelup tangan ke dalam akuarium basah-basahan. Tapi kalau misalkan ini, kalau posisi di atas begini ya kayak tadi, lebih gampang, lebih simpel, lebih mudah gitu ya. Dan juga ini ya, untuk menghasilkan mushroom yang stabil kayak gini, dia bagian ini nih, kakinya ini harus kerendam sedikit. Jadi nah itu kakinya itu segitu kerendam, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi memang arus yang dihasilkan untuk mikrobubble-nya itu lebih banyak kalau lebih tinggi, tapi mushroomnya kurang stabil gitu, jadi cepat nguncup lagi. Nah, makanya posisinya ya harus begitu tuh, biar dia stabil dan mekarnya juga bagus. Ya, jadi ini aja mungkin yang bisa gue sharing kali ini ke kalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.